يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa menghadiri satu majelis yang mulia. Kita mendoakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan tepatnya sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang mana ulama-ulama kita terdahulu, juga orang-orang tua kita terdahulu mengajari kita tatkala datang bulan Sya'ban, ya, diadakan kenduri arwahan atau kirim doa arwah. Kalau di Jawa, ya mesti ada acara arwahan, kirim doa arwah kalau setiap datangnya bulan Sya'ban. Kemudian kenapa kok kita di bulan Sya'ban ini mengirimkan doa arwah, kemudian juga berziarah ke makam-makam orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, atau orang Jawa bilang nyekar, ya, ziarah kubur atau disebut dengan nyekar. Kita bahas dulu ziarah kubur atau nyekar. Ziarah kubur atau nyekar ini sesuatu amaliyah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, dan itu tidak keluar daripada syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu memang pernah baginda Nabi Muhammad melarang kaum muslimin untuk berziarah. Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubri, kata baginda Nabi. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Waktu itu beliau masih berdakwah di Mekah. Sedangkan di Mekah baginda Nabi SAW 13 tahun lamanya mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka berziarah ke kuburan-kuburan, ditakutkan iman mereka berubah. Maka dari itu, ya tatkala mereka atau baginda Nabi SAW sudah berdakwah di kota Madinah, baru diperbolehkan ziarah kubur. Ala fazuruha, kata baginda Nabi. Sekarang ziarahlah kalian, kata baginda Nabi SAW. Bahkan baginda Nabi SAW sendiri setiap tahun beliau pergi ke makam atau kuburan syuhada Uhud. Beliau mendoakan para syuhada yang ada di sana, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Juga di akhir hayat beliau, tatkala beliau sedang sakit keras, beliau minta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk memapah beliau untuk berziarah ke Maqam Baqi yang berada di samping rumah daripada baginda Nabi SAW. Setelah sampai di Maqam Baqi, beliau mengangkat tangan beliau mendoakan para sahabat-sahabat yang telah mendahului beliau. Ya, ini menandakan ziarah kubur itu tidak melanggar syariatnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan baginda Nabi Muhammad menyontohkan untuk berziarah kubur. Jadi bukan suatu yang bid'ah, bukan suatu yang syirik ziarah kubur tersebut. Kemudian tatkala kita nyekar ziarah kubur, kita pun kadang membeli bunga kemudian menaruh di atas kuburan. Itu pun dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW tatkala bersama para sahabatnya lewat di satu tempat terdapat dua kuburan. Kemudian baginda Nabi SAW mengambil dua pelepah korma, kemudian pelepah tersebut diletakkan di atas kuburan. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Ini, kata baginda Nabi SAW, orang yang berada di alam kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya dia meremehkan air kencing, nggak memperhatikan air kencing. Akhirnya kata baginda Nabi SAW, aku sengaja memotong dua pelepah korma ini agar siksa kubur mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ya batang atau pelepah dari korma ini belum mengering, maka Allah akan meringankan daripada siksa kubur tadi. Maka tatkala kita nyekar, membeli bunga, kemudian menaruhnya di atas kuburan, itu juga termasuk sunnah daripada sunnahnya baginda Nabi SAW. Karena memang di Indonesia tidak ada pohon korma, cuma di kebunnya Abi ini ada. Di lapangan Abi, masa ya dipotong taruh di kuburan, bisa habis batang kormanya di sini. Makanya beli kembang di kuburan, sama hukumnya seperti korma tadi.
pelepah korma tadi sampai kering itu bunga yang kita tabur di atas kuburan. Ya, mudah-mudahan dengan harapan seperti yang diharapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa meringankan adab kubur orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Berarti sunnah daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tentang kirim doa atau rohan, kirim doa arwah. Kita tadi alhamdulillah malam hari ini mengirimkan doa kepada orang-orang tua kita dan juga guru-guru kita. Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hal baqiya li syai'un liwalidayya ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah ada satu kebaikan yang tersisa untuk aku lakukan dan pahalanya aku berikan kepada orang tuaku yang sudah wafat? Kata sahabat ini. Nah, ini sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendoakan orang tuanya. Nah, dan ya sebelum kita membahas doa tadi, ya orang tua itu siapa sih? Ya dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, abauka thalatha, ayah kalian itu 3, orang tua kalian itu 3. Yang pertama abuka alladzi waladaka, ayahmu yang melahirkan kamu, yaitu ayah biologismu atau ayah kandung kamu. Itu ayah kita yang pertama. Kemudian yang kedua, abuka alladzi zawwajaka ibnatahu bika. Ya, ayah yang kedua adalah orang yang menikahkan anaknya dengan engkau, berarti mertua. Mertua juga sama ayah kita. Makanya kalau seorang perempuan, istri kita cium tangan sama mertuanya nggak batal wudu, mertua laki-laki nggak batal wudu. Kita pun cium tangan kepada mertua kita yang perempuan nggak batal wudu karena hukumnya sudah menjadi orang tua kita. Kemudian yang ketiga, orang tua kita siapa? Abuka alladzi 'allamaka, orang tuaku yang mengajari kamu. Siapa? Guru yang menyampaikan kita kepada Allah, guru yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang tua kita. Dan alhamdulillah kita di sini ya sama-sama punya guru Abi Zaki. Insyaallah beliau membimbing kita sampai bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir, dengan roti, dengan yang lainnya yang diajarkan oleh guru-guru beliau, dan insyaallah beliau punya sanad menyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah khawatir. Ya, enggak usah khawatir. Ini ya guru yang ketiga adalah orang tua kita yang ketiga adalah guru kita. Jadi bagaimana caranya kita memuliakan guru kita? Ya, dengan mendoakan beliau, dengan memuliakan beliau. Ya, orang tua kita tiga-tiga kita muliakan. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki beliau pernah mengatakan, "Ufaddilu ustadi ala walidi wa inna lahul izzu wasyaraf." Aku lebih memuliakan guruku daripada kedua orang tua. Kenapa kok demikian? Ya, hada murabbir ruh, hada murabbil jasad, hada murabbir ruh, war ruh jauhar. Seorang guru adalah orang yang membimbing ruhku, dan ruhku ini adalah permata yang bakal dibawa sampai akhirat. Wa hada murabbil jasad, wal jasad min khazaf. Dan ini ya orang tuaku adalah yang membesarkan jasadku, dan jasad akan kembali kepada tanah. Ruh yang dibawa sampai akhirat, ya, yaitu ruh yang diajarkan oleh guru kita, ya dibimbing oleh guru kita. Tapi jasad, ya adalah sesuatu yang bakal kembali kepada tanah. Makanya beliau mengatakan beliau lebih memuliakan guru beliau daripada orang tua beliau. Dan kebetulan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, orang tua beliau juga menjadi guru daripada beliau radhiyallahu taala. Nah, ini tingkatan daripada seorang guru. Bahkan Al-Imam Ali karamallahu wajhahu mengatakan, ya ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Aku ini, ya beliau menganggap dirinya seorang hamba, seorang budak bagi orang yang mengajari dirinya walaupun mengajarkan hanya satu huruf saja. Kita nggak tahu huruf alif, tahu-tahu datang Abi Zaki yang ngajari kita, ini namanya alif. Yang seperti pentung ini alif misalnya. Yang seperti perahu ada titiknya di bawah itu ba. Nah, ini mengajari satu huruf saja kata Sayyidina Ali. Orang yang mengajari satu huruf kepada aku, maka aku anggap diriku ini sebagai budaknya. Insya'a ba'a wa insya'a ataqa.
terserah daripada guru kita. Mau dijual kita boleh, silahkan. Ya, mau dibebaskan juga silahkan. Maknanya 100% beliau memuliakan gurunya. Apa yang diperintah gurunya selalu dilaksanakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apalagi ya memenuhi segala kebutuhan daripada seorang guru. Nah, ini ibarat orang yang belajar ilmu. Nah, malam hari ini alhamdulillah ya para seorang sahabat tadi ingin memuliakan orang tuanya. Datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ada. Kalau kamu ingin berbakti kepada orang tuamu, ada jalannya walaupun orang tuamu itu sudah meninggal. Walaupun guru kita sudah meninggal, walaupun mertua kita sudah meninggal, masih ada jalannya," kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? As-salatu alaihima. As-salatu alaihima maknanya mendoakan orang tua kita, guru kita. Ya, kemudian mertua kita doakan. Itu salah satu tanda seorang anak berbakti kepada orang tua. Yang kedua, al-istighfaru alaihima, al-istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua. Kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini termasuk orang itu berbakti kepada orang tuanya yang sudah wafat. Kemudian yang ketiga, infadu ahdihima ba'da wafatihima, menunaikan janjinya orang tua ya setelah mereka wafat. Misalnya orang tua berniat ingin bangun pesantren, ingin bangun masjid, anaknya punya kelebihan rezeki, ditunaikan. Orang tuanya pengen pergi haji tapi belum berangkat haji, anaknya punya rezeki, dibadalkan orang tuanya. Ini termasuk bakti kepada orang tua. Kemudian yang keempat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilaturrahim, ya, menyambungkan hubungan silaturahim yang pernah disambung oleh orang tua kita. Kita lihat kebiasaan orang tua kita kalau lebaran pergi kemana, pergi ke rumahnya Abi Zaki misalnya, ya, pergi ke rumah kawannya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, itu termasuk tanda bakti kepada orang tua yang sudah ada. Kemudian yang kelima adalah ikram sadiqihima, memuliakan kawan daripada kedua orang tua yang sudah meninggal. Kita muliakan. Biasanya kan waktu orang tua kita hidup ya kita selalu memperhatikan, ada kawannya datang ya dibikinkan kopi apa. Tatkala dia datang, kita muliakan juga seperti orang tua kita memuliakan beliau, kawan daripada orang tua kita. Itulah 5 hal ya yang termasuk seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya ya tatkala orang tuanya sudah wafat, apalagi seorang guru tadi. Ya, jadi lebih wajib seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Arif Maliki tadi, lebih kita muliakan guru kita daripada orang tua kita. Ya, maksudnya bagaimana? Berarti kita harus ya bukan demikian. Kalau di majelis ya kita taat kepada guru kita. Kalau kita berada di rumah ya taat kepada orang tua kita. Tapi kita sama-sama memuliakan keduanya. Guru kita muliakan, orang tua kita juga kita muliakan. Bahkan naudzubillah, kalau ada seorang murid ya dikatakan oleh seorang orang soleh bahwasanya kalau ada seorang murid yang punya rasa tidak baik kepada gurunya, rasa suudzon, rasa marah, rasa dengki, rasa benci sama gurunya, naudzubillah, yushamu ya ayyamuta su'al khatimah, maka dia dikhawatirkan nanti wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Karena guru itu yang menyambungkan, yang mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jasa daripada seorang guru ini sangat-sangat luar biasa. Dan kita sebagai seorang muslim dikatakan oleh Nabi tadi bahwasanya wajib hukumnya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu kata beliau, betul, tidak ada yang gratis. Kata saya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin." Sa'umbika bi ta'wiliha tafsir. Ya.
Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kalian tidak akan bisa mendapat engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan jelaskan dengan seksama, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Kemudian yang pertama kata Imam Syafi'i, dzakaun, kecerdasan. Orang nggak cerdas, ya nggak mungkin dia menuntut ilmu. Wa hirsun, semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian dzakaun wa hirsun, wajtihadun, benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar. Dzakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun. Wa bulghatun artinya ada biaya. Ya, ada duit. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tatkala ayahnya wafat, ya, dia disuruh ibunya pergi belajar ke seorang ulama di luar kota. Diberi apa sama orang tuanya? Apakah diberi makanan? Tidak. Disamuin, ya, duit warisan daripada ayahnya. Diikatkan, dimasukkan ke dalam bajunya. Kata ibunya, nah, pergilah ke kota tersebut, cari orang alim yang namanya Fulan, kamu belajar situ, kasihkan apa yang ada di kantong yang ibu titipkan di dalam bajumu ini. Diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi memang ya orang menuntut ilmu itu tidak harus membutuhkan biaya. Anak kita di pesantren butuh biaya. Jangan kan di sekolah-sekolah agama, di sekolah-sekolah umum saja butuh biaya. SD ada biaya, walaupun kata pemerintah SD SMP gratis, tapi komite, ya beli buku lah, SKS lah, macam-macam, perlu biaya, beli sepatu, beli seragam, mesti ada biaya. Ya walaupun dikatakan gratis, iurannya, SPP-nya gratis, tapi ada bayaran beli yang lain-lainnya. Nah, jadi itu wabul ghadun, dzakaun wa hisul wajtihad wabul ghadun. Watuluz zamani, dan belajar ilmu itu nggak sebentar, nggak instan. Kadang orang pengen instan, setahun 2 tahun berhenti pondok jadi ulama, nggak bisa. Harus lama orang menuntut ilmu itu. Lihat kiai-kiai kita dulu, para habaib dulu, kalau belajar 10 tahun minimal, ada yang 20 tahun, 23 tahun, bahkan mereka sampai walaupun sudah keluar mereka ngajar, tetap mereka itu masih belajar mutola'ah. Kadang mendengarkan ceramah-ceramah Al-Habib Umar misalnya dari YouTube, Al-Habib Segar Baharun dari YouTube, disimak. Nah, ini namanya terus belajar. Watuluz zaman, tidak ada kata berhenti dalam belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah SAW tadi yang disampaikan oleh Nabi. Belajar ilmu, menuntut ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat. Dari buaya, ya seorang ibu mengajari anaknya, jangan dinyanyiin kucing garong, jangan bacain sholawat, bacain Al-Quran, biar anak itu kita ajari. Ya. Kalau sudah mina ilal lahdi sampai ke liang lahat, tadi seperti dikatakan oleh Abi Saki, belajarnya bagaimana? Mendengarkan talqinnya orang yang masih hidup di atas kuburan tadi. Watuluz zamani. Ya, jadi yang kelima kata Imam Syafi'i, syarat bisa orang itu mendapatkan ilmu, tuluz zaman, waktunya lama, nggak sebentar, nggak ada yang instan. Kemudian wasuhbatu majidi, dan bisa berkawan dengan orang-orang mulia, dengan gurunya, bisa memuliakan, bisa ngambil hatinya guru. Ini termasuk syarat orang itu mendapatkan ilmu. Kira-kira kalau kita bisa ngambil hatinya guru, disuruh ke sana nurut, disuruh ke sini nurut, insya Allah guru itu akan sayang. Kalau sudah sayang, ya mesti mengajari kita ilmu-ilmu ya yang umum maupun ilmu-ilmu yang khusus yang beliau punya. Nah, inilah ya 6 hal yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan insya Allah ya dengan penutupan sementara majelis taklim Bustanul Adqiya pada malam hari ini menjelang masuknya bulan Ramadan,
Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keberkahan seperti doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pahala yang berlimpah, agar kita bisa beribadah di bulan Ramadan sehingga memperbanyak bekal kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.